adalah kewajiban menunaikan perintah Allah, zakat. Zakat kalau dilihat dari bahasa artinya tumbuh, berkembang, berkah. Tapi kalau dilihat dari syariat Islam adalah pengeluaran suatu harta tertentu dari seorang atau perorangan apabila sudah mencapai nisab dan haul. Ada yang zakat pertanian, ada zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat simpanan, zakat yang penghasilan, ada macam-macam, itu semua disebut zakat mal. Sementara satu sisi lain, kalau bulan Ramadan kita punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Jamaah sekalian, kewajiban mengeluarkan zakat ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Bahkan keuntungannya, keutamaannya orang yang berzakat akan tercatat sebagai hamba Allah yang ahli zakat, ahli sedekah, kemudian akan dibalas dengan pahala dan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya dari itu, sanksi bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat disebutkan antara lain dalam surah An-Nisa, menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawaid. Dalam surah Fussilat ayat 7 disebutkan fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Celakalah orang-orang musyrik, yaitu orang yang tidak menunaikan zakat. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 47 disebutkan orang yang tidak menunaikan zakat masuk dalam kategori pelit atau kikir, dan nanti hartanya akan dikalungkan di lehernya di akhirat. Bahkan dalam tafsir Jalalain disebutkan harta yang tidak dizakat itu akan berubah menjadi ular, nanti dikalungkan pada orang selama dia dalam proses pada mahsyar sampai pemeriksaan di hadapan Allah. Oleh karena itu saya mengingatkan diri saya dan jamaah kita semua, hati-hati tentang zakat, hati-hati tentang zakat. Bahkan zakat ini kalau dilihat daripada urutan rukun Islam menurut riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Umar bin Khattab, urutan ketiga syahadat, solat, zakat, baru puasa dan haji. Dalam hadis lain disebutkan urutan keempat syahadat, solat, puasa, baru zakat dan haji. Artinya apabila orang tidak menunaikan zakat, selain dia dikategorikan pelit, akan disetrika punggungnya dengan hartanya yang dirubah. Ada yang dijadikan emas, kalau emas itu memang tidak zakat dijadikan setrika, kalau harta lain berubah menjadi ular akan dikalungkan di lehernya di akhirat. Nah, selain dari itu, oleh karena itu maka kewajiban kita mengeluarkan zakat ini adalah nanti tercatat di sisi Allah, orang yang ahli sedekah, ahli zakat, dia boleh masuk ke dalam surga dari pintu manapun dia, dan lebih khusus lagi adalah pintu sedekah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk diri saya. Tetapi yang terakhir saya akan sampaikan pembagiannya. Zakat itu bukan seperti pajak. Kalau pajak itu semua orang kena dan yang menikmati orang-orang yang elit. Lain kalau zakat, diambil dari orang-orang yang kaya, tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang-orang mampu, dibagikan kepada orang yang berhak, yaitu orang-orang mustahik. 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amilin, mu'allaf, gharimin, firriqab, hamba sahaya, sabilillah, dan ibnu sabil. Itu disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim.